Assalamualaikum pemirsa Liputan 6, apa kabar? Hari ini Ramadan di Rantau kembali hadir menemani teman-teman Liputan 6 untuk melihat seperti apa sih suasana Ramadan dari berbagai negara di dunia. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mas Didik Gibran, mahasiswa PhD dan juga Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Bosnia dan Herzegovina. Assalamualaikum Mas Didik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar baik. Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari Sarajevo, Bosnia. Ini boleh diceritain nggak sih Mas, sudah berapa lama di sana? Ya, kurang lebih saya baru beberapa bulan di sini dan ini menjadi Ramadan yang pertama di kota Sarajevo, ibu kota dari Bosnia dan Herzegovina. Wih, Ramadan pertama ya Mas di sana. Boleh diceritain nggak seperti apa sih suasana Ramadan di sana dan apa yang paling beda dari Indonesia? Kalau saya membandingkan dengan Indonesia sih sebenarnya agak sedikit mirip karena nuansa Ramadannya terasa di mana Bosnia ini salah satu negara Muslim, mayoritas penduduknya adalah Muslim, kita dengan gampang dengan mudah untuk mendapatkan menemui masjid-masjid yang tersebar di berbagai kota, khususnya di Sarajevo. Namun juga karena kita berada di Eropa, satu hal yang agak sangat terasa berbeda adalah terkait dengan cuaca. Di sini memang hari ini per detik per hari ini memang masih terasa dinginnya sehingga betul-betul agak sedikit berbeda yang tadinya kita berada di Indonesia, namun sekarang berada di Eropa khususnya di Sarajevo. Dan terkait dengan apa yang menjadi ciri khas di Bosnia Herzegovina khususnya di kota Sarajevo ini ada banyak hal yang menjadi ciri khas kalau kemudian menjelangnya bulan suci Ramadan itu datang. Salah satu hal yang sangat terasa sukacitanya mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Seperti pada saat bulan suci Ramadan itu datang, masyarakat itu akan berkumpul di titik-titik di tempat-tempat yang memang menjadi ikonik dari kota Sarajevo, seperti di Pasar Basarcia dan juga di Benteng Kuning ataupun Yellow Fort di kota Sarajevo. Kalau masyarakat sini uh, menyebutnya dalam bahasa Bosnia itu namanya Zuta Tabija. Tabija. Apa tuh Jadi artinya Mas? jadi namanya Benteng Kuning, seperti yang saya sampaikan. Di sini nanti di Benteng Kuning ini akan ada sebuah tradisi unik dari masyarakat Bosnia, di mana nanti akan ada dentuman dari meriam yang akan dibunyikan pada saat kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan akan didentumkan setiap harinya pada saat ketika jam berbuka itu sudah tiba. Wow, jadi istimewanya karena di sana kotanya mayoritas Muslim, jadi menyambut Ramadan itu juga spesial dan istimewa gitu ya Mas Didik. Apalagi tadi Mas Didik cerita ada dentuman meriam untuk menandakan waktu berbuka puasa. Kalau di sini kan mungkin kita pakai beduk, di sana pakai Ya. meriam ya. Kebayang nggak betapa meriahnya sebenarnya ya di sana, seru ya sebenarnya. Mas, tapi kalau ngomongin soal tantangan nih, selain kan tadi Mas cerita ya cuaca agak beda nih Indonesia sama di sana. Tantangan terbesarnya apa sih Mas yang dirasain sebagai seorang muslim menjalani Ramadan di sana? Ya, tantangan terbesarnya sih ada dua hal menurut saya selain cuaca makanan, Mbak. Jadi Hmm. karena ini menjadi Ramadan pertama, kalau kebiasaan saya di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah Kabupaten Bangka itu kami terbiasa makan berbuka maupun sahur itu dengan makanan yang memiliki cita rasa pedas. Namun di sini ketika saya berjalan-jalan mencari beberapa rempah-rempah, saya tidak menemukan rempah-rempah yang sama cita rasanya dan memang ini agak sedikit struggle harus saya coba sesuaikan dengan lidah orang Bosnia dan menurut saya ini agak sedikit mengurangi nafsu makan saya namun insya Allah tetap dengan suasana Ramadan tetap kita akan berupaya dan juga cuaca seperti yang saya sampaikan tadi Mbak cuacanya Hmm. masih sedikit ekstrim kadang-kadang hujan dan juga kadang-kadang meskipun cuacanya cerah namun anginnya itu masih sangat-sangat terasa hawa dinginnya sehingga memang ketika beraktivitas di luar asrama kita tetap harus dibekali dilengkapi dengan
berbagai pakaian yang bisa kemudian uh, mengamankan kita ataupun kita terasa hangat seperti jaket dan sebagainya. Oke, berarti itu ya tantangannya ya, bahan makanan, makanan, cuaca yang menjadi perbedaan Indonesia dan di Sarajevo sendiri. Mas, kalau tadi ngomongin soal makanan, emang makanan di sana tuh seperti apa sih kalau Ramadan dan khasnya apa sih kalau buat berbuka puasa? Terus emang kalau makanan Indonesia yang paling dikangenin apa nih, Mas Didik? Ya, ya memang kalau di sini ketika saya berjalan-jalan dari puasa Ramadan pertama, saya melihat memang Sarajevo ataupun Bosnia ini sebenarnya memiliki banyak juga makanan-makanan yang memang luar biasa. Namun khusus di Ramadan ini ketika saya berjumpa dengan beberapa teman-teman yang memang berasal dari Bosnia, kemudian berjalan di beberapa tempat ketika melaksanakan iftar, ada beberapa makanan yang menjadi ciri khas orang Bosnia dan Herzegovina ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama yaitu makanannya namanya topa, yaitu sejenis homemade cream cheese dan juga ada roti somun atau roti pita yang memang akan menjadi langganan masyarakat Bosnia ketika datangnya bulan suci Ramadan dan ditemani dengan ice lemon. Jadi tiga hal itu dan juga tentu saja kurma untuk membatalkan buka puasa. Jadi empat makanan itu, tiga makanan dan juga satu minuman itu yang selalu menemani masyarakat Bosnia dimanapun di rumah-rumah ataupun di restoran-restoran dan kafe. Ini seperti yang saya lakukan kemarin ketika saya iftar di daerah Pasar Basar Siah, makanan khas yang kemudian menjadi pengantar untuk saya dan diberikan oleh restoran yaitu seperti kurma, ice lemon dan juga saya memesan sevapi dan juga roti somun serta topa. Seperti Aduh, jadi bikin ngiler ya, Mas, sebenarnya bahas-bahas ya. makanan dan es lemon, khasnya di sana seru banget. Tapi tadi belum dijawab, makanan Indonesia yang paling dikangenin Mas Didik apa? Wah, kalau bicara makanan Indonesia sangat banyak ya. Kalau Mmm, kalau saya di Kabupaten Banggai itu pasti kalau berbuka puasa yang pertama kita dengan yang manis-manis yaitu es kelapa dan juga tentu saja ada berbagai aneka kue seperti kalau kami bilang di sana ada dadar seperti dadar gulung dan juga ada yang namanya kue perahu yang isinya mmm, gula merah dan itu yang kami terus lakukan ataupun saya cicip pada saat berbuka puasa di Kabupaten Bangli. Namun di sini sangat berbeda, sangat berbeda meskipun ada beberapa makanan yang manis. Namun memang masyarakat rata-rata di Bosnia itu lebih suka dua hal itu, topa dan juga dengan roti somun dan juga ice lemon. Sehingga mmm, sebagai mahasiswa yang hari ini menuntut pendidikan di Bosnia, tepatnya di Sarajevo, kita mhm. harus menyesuaikan dengan masyarakat sini seperti itu. Oh gitu. Terus kalau suasana sholatnya di sana gimana sih Mas, masjidnya, suasana tarawihnya gitu di saat Ramadan ini? Wah, luar biasa. Jadi beberapa kali saya uh, melaksanakan kunjungan tarwi di berbagai masjid. Di dekat saya juga Mmm, ada masjid berdekatan dengan dom dan juga di tepatnya di pusat kota itu di distrik Otoka kalau tidak salah ada namanya Masjid Istiqlal, Mbak. Jadi mhm. Masjid Istiqlal ini masjid pemberian dari pemerintah Indonesia pada Oh, pantesan saat namanya Istiqlal ya, mirip yang ya, kayak di Jakarta sama ya? dengan di Mhm, Jakarta. Pada saat betul. zaman perang di tahun 90-an Heeh, di zaman Presiden Soeharto kalau tidak salah. Jadi Masjid Istiqlal ini bahkan sekarang menjadi pusat keagamaan di Sarajevo. Jadi ketika saya datang dan juga melaksanakan tarwih begitu banyak masyarakat yang datang padat ramai dan juga saling bertegur sapa di dalam dan juga sangat khusyuk melaksanakan tarwih. Setelah tarwih masyarakat di Sarajevo itu mengisi aktivitasnya langsung melaksanakan tadarus, membaca ayat-ayat Al-Quran sampai dengan beberapa saat. Dan yang menjadi menarik, Mbak, ketika masyarakat Sarajevo khususnya melaksanakan tarwih itu mereka akan kemudian balik ke kediaman, namun sebelum balik mereka akan singgah di tempat-tempat yang bisa mereka melaksanakan ataupun meminum
kopi, karena kopi di Sarajevo ini menjadi salah satu ciri khas, sehingga mereka sebelum bergegas pulang, mereka akan singgah di berbagai tempat uh, jual kopi ataupun restoran, kafe-kafe untuk sekedar meminum kopi khas dari Bosnia, dan juga setelah itu mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Wah, seru ya, jadi nggak jauh berbeda dari di sini ya, sholat bareng, tarawih, habisnya ngopi Iya, gitu kan Mas ya. iya. Tapi kalau ngomongin mahasiswa Indonesia sendiri di sana gimana Mas, ada perkumpulannya nggak? Iya, alhamdulillah kami di sini ada perkumpulan pelajar Indonesia PPI Mhm, Bosnia dan Herzegovina yang memang alhamdulillah terbentuk di tahun 2024. Mbak, ini memang mhm, kami menjadi salah satu PPI yang masih baru, namun mhm, dengan beranggotakan kurang lebih 5 mahasiswa yang hari ini melaksanakan studi, ini sudah cukup bagi kami untuk tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi yang sangat membantu kami, Mbak, di Sarajevo. Dan itu sangat terasa ketika ada hal-hal yang perlu kita lakukan, koordinasi, kemudian melaksanakan aktivitas-aktivitas saling membantu satu sama lain. PPI ini menjadi wadah yang sangat positif. Begitu juga mhm. koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Sarajevo. Lewat PPI ini, alhamdulillah sangat lancar, baik koordinasi kami sehingga hal-hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa Indonesia, khususnya di Bosnia dan Herzegovina ini sangat betul-betul dapat difasilitasi lewat PPI. Terus ada ini nggak Mas, rekomen kalau misalkan di sana tempat-tempat yang wajib dikunjungi di Sarajevo sendiri, ke mana aja sih Ya, selama Ramadan? ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, memang karena mayoritas penduduk Bosnia ini adalah Muslim, jadi Mhm, khusus bulan Ramadan ada beberapa tempat yang menurut kami ini perlu kalau kemudian ada kesempatan ke Sarajevo tepatnya. Ya, yang pertama adalah Basar Sia, pasar. Jadi Basar Sia itu adalah pasar tua yang dibangun dari abad ke-15. Jadi luar biasa pasarnya ini dibangun dari abad ke-15 di zaman Kekaisaran Ottoman, di mana di Basar Sia ini ada banyak tempat-tempat menarik yang kemudian bisa didapatkan, dan juga ada berbagai pernak-pernik khas Bosnia yang dijual, yang mmm, diperjualbelikan, dan juga berbagai makanan, cemilan dan sebagainya. Dan menurut saya Basar Sia ini menjadi salah satu pusat tempat kalau kemudian Ramadan itu tiba, masyarakat akan berkumpul di Basar Sia. Dan juga yang berikutnya adalah Masjid Gazi Huzref Black Mosque, adalah salah satu masjid yang memang tidak berjauhan dengan Basar Sia, masih menjadi bagian, masih satu bagian dengan Basar Sia. Di sini masjid ini sering dikunjungi oleh masyarakat Bosnia, dan juga tidak hanya masyarakat Bosnia, namun turis dari berbagai mancanegara pasti akan singgah di masjid ini. Dan kalau terlebih uh, Muslim pasti akan singgah sholat di sini, karena ini menjadi salah satu masjid juga yang begitu sangat bersejarah, dibangun dari Kekaisaran Ottoman dan sekarang menjadi salah satu pusat keagamaan khususnya Muslim di Bosnia. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah Zuta Tabija, seperti yang saya sampaikan tadi, Benteng Kuning. Karena mhm. di Benteng Kuning ini dengan berbagai sejarah, dan juga khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di sini masyarakat Bosnia akan datang, bahkan mereka tidak hanya datang kemudian mendengarkan dentuman meriam, namun mereka juga akan membawa berbagai takjil makanan, dan kemudian melaksanakan aktivitas berbuka di lingkungan Zuta Tabija atau Benteng Kuning. Jadi Wih, begitu. Masya Allah. Kita jadi kayak lagi traveling online ya, sambil tadi ngelihat footage-footage yang dikirimin oleh, Mas Didik tuh jadi pengen jalan-jalan ke sana juga ya, walaupun secara Ya. virtual dulu. Tapi Mas Didik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin apa nih yang mau disampaikan untuk pelajar Indonesia yang ada di sana atau mungkin yang sekarang lagi merantau jauh dari keluarga menjalani Ramadan, di perantauan? Ya, khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Sarajevo, yang ingin kami sampaikan bahwa memang uh, menjalin Ramadan jauh dari keluarga itu kadang-kadang agak terasa berbeda. Namun khususnya di Bosnia jangan takut, karena suasana Ramadan di Sarajevo itu begitu terasa seperti di Indonesia. Namun yang harus disiapkan adalah apabila teman-teman kepingin makanan-makanan yang khas Indonesia atau yang nuansanya cita rasanya seperti Indonesia, untuk lebih di-prepare, dibawa khususnya dari Indonesia kalau bisa, yang berkeinginan untuk mendapatkan cita rasa seperti pedas dan sebagainya. Dan juga khusus untuk mahasiswa-mahasiswa dimanapun teman-teman berada, bahwa Ramadan kali ini memang
khususnya di Eropa ini agak sedikit terasa dinginnya, sehingga memang harus dipersiapkan sedini mungkin terkait dengan kesiapan kita dalam melaksanakan ya, ibadah puasa di situasi dan kondisi masih terasa sangat dingin, sehingga nanti insya Allah bulan puasa ataupun ibadah yang tetap kita laksanakan itu tetap baik dan juga tetap maksimal, dan apapun hal apapun situasi yang terjadi uh, di tempat kita, mulai dari cuaca, makanan dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi uh, kualitas ibadah kita ataupun kekhusyuan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi tetap semangat untuk mahasiswa Indonesia dimanapun Anda berada, insya Allah uh, dengan dengan semangat dan juga uh, nuansa Ramadan yang kita laksanakan dan kita jalani di tempat kita masing-masing ini, tetap akan sangat terasa dan juga dan juga bisa kemudian memberikan hal-hal positif bagi kita, bahwa bukan berarti kita jauh dari rumah kemudian suasana rumah itu ataupun suasana tempat tinggal kita itu akan kemudian sangat berbeda, namun dengan penyesuaian dan juga dengan apa namanya, dengan uh, yakin dan percaya dengan kebiasaan dan juga semangat untuk tetap melaksanakan Hmm. aktivitas ini, insya Allah akan sangat bisa kemudian membantu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat, dan kami dari PPI Bosnia dan Herzegovina mengucapkan selamat melaksanakan puasa bagi yang melaksanakan, dan sekaligus mungkin bagi nantinya melaksanakan ataupun uh, uh, yang nanti akan melaksanakan Idul Fitri Ya, dimanapun Anda berada. Selamat Idul Fitri dari kami. Sekian dari kami. baik. Terima kasih Mas Didik. Buat Mas Didik dan teman-teman di sana juga semangat terus. Terima kasih sharing-sharingnya ya Mas. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sehat terus, sukses selalu di sana. Sampaikan salam kami dari Liputanam untuk seluruh teman-teman ya mahasiswa Indonesia yang ada di Sarajevo di Bosnia juga ya. Terima kasih Mas Didik. Sampai jumpa. Sampai jumpa Wassalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.